Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Saya Raihanatul Qalbi Sigan, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini, yang mana pada presentasi ini akan dibahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Adapun teman-teman saya adalah Sinta Dwi Kurnia, Putri Mutia Agustin, Hilyatul Aulia Sofyani, dan Istianatul Jannah. Untuk menghemat waktu, langsung saja ke materi. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Pancasila merupakan kesepakatan para leluhur pendiri bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. 3. Bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengembangkan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir. 4. Bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Poin A yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama yaitu 1. IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena apabila IPTEK bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu IPTEK yang dikembangkan harus menyertakan nilai Pancasila di dalamnya. Yang ketiga yaitu Pancasila digunakan sebagai rambu normatif dalam pengembangan IPTEK. Maksud dari rambu normatif adalah mampu mengandalkan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Kemudian, yang keempat, pengembangan IPTEK harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, Pancasila mencegah berubahnya cara pandang masyarakat akibat berkembangnya IPTEK. Yang kedua, Pancasila sebagai pengendali moral dalam pengembangan IPTEK. Yang ketiga, Pancasila digunakan sebagai penyaring atau filter dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Untuk saat ini, kemajuan IPTEK cukup berkembang sangat pesat sekali. Bahkan tidak jarang kemajuan tersebut generasi muda kita mulai kehilangan spirit. Bahkan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Kehilangan spirit boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerusnya oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Selanjutnya yaitu alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk yang pertama yaitu Pancasila digunakan sebagai penyeimbang antara pengembangan IPTEK dan lingkungan. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai sarana untuk mengontrol cara pikir dan tindakan masyarakat terhadap perkembangan IPTEK. Untuk yang ketiga,
yaitu Pancasila digunakan untuk menjaga eksistensi budaya lokal yang lambat laun terkikis dikarenakan dampak perkembangan iptek. Dan untuk slide selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama yaitu sila pertama, melakukan perbuatan baik dan memberi tuntunan sikap pada kode etika ilmiah dan keinsinyuran. Yang kedua yaitu sila kedua, perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Yang ketiga yaitu sila ketiga, menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Yang keempat yaitu sila keempat, memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, mengembangkan sistem memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sebagai penyeimbang antara budaya global yang dibawa kemajuan iptek dengan budaya lokal Indonesia. Yang kedua, sebagai orientasi mengenai prodi-prodi di perguruan tinggi yang diminati oleh pasar. Yang ketiga, memberikan keadilan dalam penyebaran ilmu dan perkembangan teknologi bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminatif. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis koperasi. Yang pertama, kebutuhan anggota koperasi tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan peradaban manusia. Yang kedua, perkembangan iptek merubah preferensi kebutuhan sekaligus menawarkan cara pemuas kebutuhan yang berbeda dengan masa lalu. Yang ketiga, penyiapan sumber daya manusia koperasi sejauh mungkin harus mampu mengikuti dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dalam bisnis koperasi. Yang terakhir, koperasi hadir sebagai institusi pemenuh kebutuhan anggota. Selanjutnya, nilai Pancasila yang diterima oleh anggota koperasi. Sila pertama, keanggotaan koperasi secara umum tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Sila kedua, semua anggota koperasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, sila ketiga, anggota koperasi harus menanamkan sikap rela berkorban dan menjaga persatuan antara anggota koperasi. Sila keempat, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat di setiap rapat. Sila kelima, koperasi bekerja bukan untuk anggotanya saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan. Untuk kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sangat penting bagi kita seorang mahasiswa, karena berguna untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia sendiri dan wajib melibatkan partisipasi masyarakat luas. Ayo kita sebagai penerus bangsa Indonesia, khususnya seorang mahasiswa, kita lestarikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.